Shalom. Kita bersyukur buat kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kita selalu. Ya. Kemarin saya bilang istri saya, kamu yang khotbah ya. Siap. Tadi malam giginya ditempel. Terus sakit. Pagi-pagi gimana? Gak bisa bicara karena giginya sakit. Pagi-pagi saya berdoa, apa yang Tuhan aku ingin sampaikan kepada jemaat. Saudara, saya ingin sampaikan perbedaan orang yang takut akan Tuhan dan yang tidak. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan dalam Maleakhi pasal 3:18. 3, 2, 1. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, ini firman Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Maleakhi. Maleakhi itu kitab dalam perjanjian lama yang terakhir. Ya, sampaikan bahwa ada perbedaan dan kita harus pastikan itu. Dan nanti kita akan lihat raja-raja yang memiliki hatinya takut akan Tuhan, hidupnya melakukan perintah Tuhan, dan orang-orang atau raja-raja yang tidak melakukan setiap ketetapan perintah Tuhan. Itu sangat jauh berbeda. Dikatakan maka kamu akan melihat kembali. Dan hari-hari ini kita akan melihat sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan masing-masing orang. Dan kita bisa merasakan itu di dalam hidup kita. Coba tatkala kau dalam kesendirian dalam hidup ini, kau mulai malas berdoa, kau mulai malas konser, kau mulai malas beribadah, ada sesuatu yang kosong di dalam hidup. Tatkala persoalan sendiri sedikit gelisah, tatkala muncul sesuatu yang gak mengenakan hati kita, kita mulai marah. Karena apa? Karena pemikiran dan hatinya sudah tidak lagi dikuasai oleh kebenaran. Sebab tatkala kita beribadah, firman Tuhan katakan di sana ada kekuatan. Tatkala kita beribadah, pikiran hati kita diisi dengan firman Tuhan. Hidup kita terus kita selaraskan dengan kebenaran. Tatkala kebenaran itu menguasai hidup kita, kebenaran itu menguasai di dalam diri kita, apa yang terjadi? Hidup kita terus dipimpinnya. Tatkala hidup kita dipimpinnya, maka persoalan-persoalan yang besar itu akan menjadi kecil. Saudara, tatkala kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan melihat sesuatu yang besar. Jadi orang bodoh itu kalau melihat persoalan yang kecil itu dibesar-besarkan. Ini orang bodoh. Tapi kalau orang-orang biasa melihat persoalan itu diomongin aja. Ya. Tapi kalau orang pintar melihat persoalan yang besar itu diperkecil. Kalau orang kreatif lihat persoalan itu menjadi batu loncatan. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, melihat persoalan, wow, berkat apa lagi yang akan datang kepada kita? Kenapa? Kita tahu dalam setiap persoalan, di balik persoalan itu ada berkat bagi kita, ada berkat yang menyamar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu di balik persoalan itu Tuhan sedang mengizinkan sesuatu terjadi di dalam diri kita, itu tergantung persoalan kecil atau besarnya.
Kalau persoalan itu besar, mulai kita lihat, wow, udangnya besar nih. Bisa untuk makan satu keluarga. Kalau persoalannya kecil, wah, udangnya juga kecil. Makanya kalau sedang menghadapi persoalan, pola pikir, pandanganmu, responmu harus benar. Makanya itulah sebabnya kita terus menerus harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam peribadatan. Waktu-waktu doa kita sempatkan untuk berdoa. Waktu komsel kita sempatkan waktu untuk berkomunitas satu dengan yang lain, saling mendorong dalam kasih satu dengan yang lain, saling memberikan kekuatan. Pasti akan terjadi suatu perbedaan, Bapak Ibu. Kalau nggak ada perbedaan, ya saya cenderung enak jadi jemaat. Dan kalau saya jadi jemaat, ya saya bekerja, ya aktivitas seperti Bapak Ibu, ya mungkin ya sesekali ke gereja. Kenapa? Kalau nggak ada perbedaan loh ya. Tapi karena ada perbedaan, orang dekat dengan Tuhan dan yang tidak, makanya kita terus akan membangun satu hubungan itu, membangun diri kita dengan Tuhan semakin intim dan meningkatkan pergaulan kita dengan Tuhan. Dan kita akan melihat nanti. Coba klik. Kita akan lihat saudara. Raja Asa. Dikatakan dalam dipilihnya dia menjadi raja, dan saya berikan tuh tema di situ, raja yang takut akan Tuhan. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allah. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Perhatikan di sini. Ia memerintahkan orang Yehuda yang pemimpin, dia raja Yehuda. Israel itu terbagi dua, kerajaan Israel dan Yehuda. Dan pada waktu itu Raja Asa itu memimpin kerajaan di Yehuda. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Terakhir kita sama-sama baca 1, 2, 3. Dan mematuhi hukum dan perintah. Ya mungkin Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab 2 Tawarik pasal 28. Coba dibaca mulai ayat yang 23 dan 24. Seorang bacakan 2 Tawarik pasal 28. 2 Tawarik 28 ayat 23 dan 24. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Ia mempersembahkan kurban kepada para Allah orang Gasik yang telah mengalahkan dia, pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para Allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan kurban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ayat 24. Ahad mengumpulkan perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Bedakan. Ahas ini orang yang tidak akan takut Tuhan. Dia orang yang jauh dari Tuhan. Dia tidak mengikuti jejak Raja Daud, tidak mengikuti jejak neneknya, kakeknya. Tetapi malah firman Tuhan katakan dia menghancurkan perkakas-perkakas bait Allah. Ya, bukan hanya itu saja, dia membuat mezbah-mezbah
Jadi bait Allah itu sudah tidak lagi dibuat untuk ibadah, mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Tetapi malah sebaliknya, kalau baca selanjutnya Bapak Ibu, saudara akan melihat bagaimana orang yang jauh dari Tuhan, dia mengalami penderitaan, dia diserang oleh orang Aram dan mereka mengalami penderitaan hari lepas hari. Katakan di tiap-tiap kota di Yehuda membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain, bukan Allah Tuhan ya. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyangnya. Ayat 26, selebihnya dari riwayat seluruh tingkah langkahnya di awal sampai akhir sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. Ngeri apa yang dilakukan Raja Ahaz. Tetapi saudaraku, kalau kita melihat Raja Asa ini, dia malah menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar. Dibuka kembali bait-bait Allah. Ia memerintahkan supaya orang Yehuda itu mencari Tuhan, mematuhi setiap hukum dan perintah. Saudara, ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, kalau dulu ada pelajaran PMP, apa itu takut akan Tuhan? Masih ingat jawabannya saudara? Menjauhi larangannya, melakukan perintahnya. Menjauhi larangannya, melakukan perintahnya. Artinya larangan-larangan apa yang ada di dalam firman Tuhan, kita harus menjauhinya. Kita tidak boleh mendekat. Bayangin, memegang, apalagi memegang, mendekat aja gak boleh. Artinya hidup kita hidup di dalam kebenaran. Hidup kita hidup di dalam perintahnya. Makanya setiap berhala-berhala yang ada di sekitar kita, yang mengganggu pikiran kita, yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, harus berusaha kita hancurkan. Saudara berpikir, di rumah gak ada berhala, gak ada patung yang saya sembah. Bukan itu. Tetapi tatkala kau mulai melakukan segala sesuatu aktivitasmu lebih dari Tuhan, ingat, itu adalah berhala. Apakah HP bisa jadi berhala? Bisa. Orang itu main game sampai siang dan malam sedemikian rupa. Dikasih tahu. Apalagi kalau lihat ponakan cucu saya, waktu main game wih seneng, waktu kalah wah. Saudara tahu itu siapa orangnya? Kasih tahu. Saya tahu anak itu bilang. Kalau sudah kalah marah. Saya punya cucu. Kalau sudah kalah teriaknya, sudah jeritnya luar biasa. Makanya kalau main ke rumah nggak boleh main HP. Jadi saudara, sampai seperti itu. Itu salah satu berhala. Artinya kita sudah menginginkan sesuatu, melakukan sesuatu, sehingga kita melupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya. Baju ini bisa jadi berhala. Kalau saudara jalan-jalan ke mall, wah lihat baju bagus. Waduh, kalau istri saya dulu, kalau harganya agak murah, disembunyiin dulu. Nanti kalau punya uang, kira malah disembunyiin di tempat itu. Nah, besok 2 hari kalau masih ada, bisa dibayar. Sampai bekerja keras, lupa Tuhan. Itu salah satunya. Jadi tidak diperhadapkan dengan berhala yang ya bentuknya yang menyeramkan, tapi di sekitar kita, tatkala kita lebih mengutamakan
sesuatu yang ada di sekitar kita dari Tuhan, itu salah satu adalah berhala. Dan kita melihat orang yang takut akan Tuhan, hidupnya dilindungi oleh Tuhan. Boleh klik. Di dalam 2 Tawarik 14 ayat 6 katakan begini, saudara. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan, apa saudara? Telah mengaruniakan apa? Keamanan kepadanya. Saudara, hari-hari ini perang antara Iran vs Israel plus Amerika itu cukup menggoncang perekonomian dunia ini. Tidak tahu, saya dengar, saya belum ke pom bensin sudah naik katanya ya. Belum ya? Pertalite belum naik ya? Masih 10.000? Masih. Kecuali di pom mini. Katanya sudah 12.000, hampir sama dengan Pertalite. Masa sih? Karena minyak yang dari Timur Tengah tidak sampai ke daerah-daerah di Asia. Dan kita melihat peperangan begitu yang luar biasa. Saudara, kalau kita melihat di sini nanti, peperangan-peperangan yang terjadi tidak sedahsyat perang yang dialami oleh Raja Asa ini dengan orang-orang Ethiopia. Bayangin, 1 juta pasukan dikirim dari Ethiopia untuk memerangi Raja Asa. Tetapi sebelum itu terjadi, kerajaan itu diberi perlindungan, diberikan kasih karunia oleh Tuhan, yaitu keamanan. Dan pada waktu itu kerajaan Yehuda bisa membangun kota-kota pertahanan. Saudara, yang ingin saya sampaikan, tatkala hidupmu takut akan Tuhan, tatkala hidupmu dekat dengan Tuhan, tatkala hidupmu mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan mengaruniakan kepada kita keamanan. Makanya apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tatkala kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal di dalam hidup kita. Kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Saudara, ada perlindungan. Saya merasakan di dalam hari-hari dalam hidup, dalam saya merasakan bagaimana perlindungan Tuhan nyata atas kehidupan. Sekali waktu saya bangun, ini istri saya sudah rasanya kayaknya tidur nyenyak, tapi saya lihat badannya itu kuning banget. Saya kaget. Apa ini? Saya bangun. Yang bangun. Kaget. Karena sudah kuning. Waduh, saya pikir. Saya berdoa sama Tuhan. Dan saya melihat mulai segera. Itu pernah terjadi. Saya melihat bagaimana perlindungan Tuhan nyata di dalam setiap jalan ini. Kenapa? Kami mulai membangun satu kedekatan hubungan dengan Tuhan. Begitu. Makanya saudara yang kasih Tuhan, mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Wujudkan mimpimu dengan hubunganmu dengan Tuhan. Wujudkan cita-citamu dengan engkau bergaul dengan Tuhan. Dan bukan hanya apa yang kita inginkan Tuhan lindungi,
apapun yang kita kerjakan, Tuhan nyatakan dan Tuhan genapi di dalam hidup. Saudaraku indah Tuhan, karena negeri itu aman, mulai membangun. Makanya saudara, tatkala engkau merasakan diberikan Tuhan kenyamanan, berkat boleh mengalir dalam hidupmu, tetap hubungan itu dibangun. Jangan terus kau tinggal dalam zona nyaman, enak terus, yaudah enak. Akhirnya lupa segalanya, lupa doa. Saking enaknya lupa beribadah, saking enaknya lupa konser, saking enaknya gak berdoa. Itu hati-hati. Kalau sudah engkau mulai terbangun itu hal yang biasa, engkau mulai jauh dari Tuhan. Hal yang sama terjadi yang dialami oleh Raja Ahaz itu akan terjadi di dalam hidup. Kenapa? Karena kita mulai jauh dari Tuhan. Kita mulai bangun kerohanian. Sementara Tuhan memberkati kita terus membangun kerohanian kita. Sementara Tuhan memberikan kesehatan terus membangun kerohanian kita. Sementara kita merasakan nyaman, keamanan terus bangun. Bukan semakin kendor, saudara. Ada saudaraku orang yang hidup tatkala menderita dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada. Kalau dia menderita dia cari Tuhan, dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Sampai punya nasab, kalau aku diberkati Tuhan, aku akan beli ini dan aku akan melakukan pekerjaan itu. Setelah diberkati Tuhan, lupa. Kenapa saudaraku? Tatkala kita menderita, kita bisa dekat dengan Tuhan. Bagaimana tatkala kita diberkati? Makanya dua hal itu kadangkala juga akan membingungkan kita. Kita bisa tatkala menderita jauh dari Tuhan, bisa nggak? Bisa. Sebaliknya tatkala kita diberkati Tuhan, kita lupa dengan Tuhan, banyak. Iya kan? Makanya kita harus tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam situasi apapun kita membangun. Waktu diberkati Tuhan semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Jangan saking pikirannya ke mall lupa dengan gereja gitu. Jangan ya. Jadi hidupnya dilindungi oleh Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, hidupmu benar kepada Tuhan, hidupmu melakukan perintah Tuhan, maka hidupmu pula dilindungi oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah dalam masa kesasakan Tuhan tolong. Saudara, ini yang saya ingin ceritakan. Zerah, orang Ethiopia, dikatakan maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak berapa saudara? 1 juta. Bayangin tentara 1 juta. Bukan tentara saja 1 juta saja, ditambah dengan 300 kereta. 300 kereta. Ya sampai ke Meresa. Saudaraku ini kasih Tuhan. Mungkin kalau Asa ini nggak takut akan Tuhan, kalau raja ini hidupnya nggak benar, kalau hidupnya nggak selaras dengan firman, Asa ini akan dirundung dengan namanya ketakutan. Makanya dosa itulah yang membuat manusia takut akan segala sesuatu yang ada di dunia. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, manusia itu diberikan kekuasaan untuk menguasai seluruh bumi, untuk memberikan nama-nama binatang di sekitar.
Artinya seluruh binatang itu takut kepada kekuasaan yang dimiliki oleh manusia yang dipercaya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu tatkala manusia jatuh dalam dosa? Semuanya itu muncul namanya ketakutan. Makanya jangan biarkan hidupmu larut di dalam dosa. Tatkala mulai benih-benih dosa itu muncul, firman Tuhan katakan larikan itu. Bukankah Yusuf ada kesempatan untuk melakukan dosa walaupun orang nggak tahu? Tetapi Yusuf tidak mau melakukan itu. Lebih baik dia melarikan diri walaupun akhirnya difitnah. Sebab tatkala dosa itu sudah ada di dalam diri kita, benih-benih dosa itu ada di dalam pikiran kita, maka kita akan dirundung namanya ketidaksejahteraan. Maka kita akan timbul di dalam diri kita ketakutan. Dan tatkala kita sudah merasa takut, saudara, kita terus dirundung dengan dosa itu. Tatkala kita jatuh dalam dosa, itu malah jauh dari itu. Makanya perlu hati-hati dengan hal itu. Kenapa di dalam ayat 10 dikatakan lalu Asa maju menghadapinya? Mereka mengatur barisannya, berperang di lembah Sefata dekat Meresa. Dia berani melawan. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah peperangan itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Karena dia tahu dia memiliki Allah yang hidup. Dia mengetahui bahwa Allah yang dia sembah Allah yang berkuasa. Dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup berperang melawan orang-orang yang ada, melawan orang-orang jahat, melawan musuh-musuh Yehuda. Dia tahu. Diklik. Di ayat 11 dikatakan, di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah dorongan yang kuat, Asa berdoa, kemudian Asa berseru kepada Tuhan, katakan, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Saudara, Raja Asa tahu kekuatan melampaui dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Kita tahu Israel negara yang kecil kalau kita melihat di peta. Tetapi kenapa orang-orang sekitar negara-negara Arab itu takut? Karena ada kekuatan yang melebihi dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Maka seruannya yang disampaikan kepada Tuhan, raja ini berseru kepada Tuhan Allah, gak ada yang sanggup melawan orang-orang yang kuat kecuali Engkau Tuhan. Gak ada orang yang sanggup melawan orang kuat kecuali Allah. Kalau kita bayangkan, saudara, mungkin Asa akan berkata, siapakah? Kalau saudara pasukannya itu hanya, coba dibaca di dalam 2 Tawarik pasal ayat sebelumnya, 2 Tawarik pasal 14, itu pasukannya itu jauh berbeda. Ada?
Udah ketemu berapa pasukannya Asa, saudara? Setelah iya. Berapa? Ayat berapa? Tolong bacain. Ya, 8 Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang. Iya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasukannya itu yang pertama pasukan Yehuda jumlahnya 300.000 sama 280. Jumlahnya berapa? 580. Dibanding dengan pasukan Serah itu 1 juta. Dan perang dulu bukan kayak perang sekarang. Kalau perang sekarang kan jarak jauh. Iya kan? Dari Iran bisa nyerang ke Israel. Dari Israel bisa nyerang ke Iran. Kalau dulu perangnya itu berhadapan. Makanya kalau tidak ada kekuatan dari Tuhan di ayat 11 tadi, ya, kalau tidak ada pertolongan dari Tuhan, kalau tidak ada perlindungan dari Tuhan, kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan, mustahil kerajaan Yehuda menang dengan kerajaan yang dari Ethiopia ini, yang dikirim oleh Serah. Makanya seruannya, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Kita sadar bahwa kekuatan kita itu terbatas. Kita sadar kemampuan kita terbatas. Kita sadar pemikiran kita terbatas. Tetapi kalau setiap hari kita hidup takut akan Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam segala perkara, keterbatasan itu ditambah dengan kekuatan Tuhan, maka tidak akan terbatas. Pertanyaan, apakah persoalanmu di hari-hari ini yang sedang kau gumuli di dalam hidup? Apakah yang engkau akan hadapi ke depan di dalam hidupmu? Ekonomimu kah? Atau engkau mau nikah kah? Jadi, waduh, mau nikah kok banyak sekali persoalan. Doanya harus seperti Raja Asa. Tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Itulah sebabnya kita mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya kita mengizinkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam segala perkara di dalam hidup kita. Tatkala kita melibatkan Tuhan dalam perkara hidup kita, apa yang terjadi? Tatkala Raja Asa katakan, tolonglah kami ya Tuhan, karena kepadamu-lah kami bersandar. Kepada Tuhan kami bersandar, kepada Tuhan kami bergantung, kepada Tuhan kami serahkan semuanya itu. Dengan nama Tuhan kami maju, dengan nama Tuhan kami berperang. Seperti Daud katakan, kamu datang dengan lembing, dengan perisai, dengan ketopong yang melindungi engkau. Dengan tangan kosong, bukan tangan kosong, tetap dengan ketepai, saudara. Dia katakan, aku datang dengan nama Tuhan. Batu yang kecil dapat kena dahi. Kenapa? Karena datangnya dengan nama Tuhan, datangnya dengan nama Kristus. Makanya Raja Asa ini maju melawan pasukan yang besar, jumlahnya yang banyak itu. Sekarang, ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan
seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan. Saudara, ayat 12 katakan apa? Dan Tuhan memukul kala orang Ethiopia itu yang pasukannya 1 juta tadi di hadapan Asa dan di hadapan Yehuda. Orang Ethiopia itu lari terbirit-birit. Bayangin, separuh lah dia dapat mengejar pasukan 1 juta. Tetapi kalau baca ayat selanjutnya, 13 Bapak, dikejar sampai tak tersisa 1. Hebat. Makanya kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, kita sudah melibatkan Tuhan, persoalan enggak sebesar persoalan yang dihadapi Raja Asa ini, yang menghadapi 1 juta. Masih kecil. Tapi firman Tuhan katakan, bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Bersama Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Firman Tuhan katakan, kalau kita bersama Tuhan, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Karena apa? Ada kekuatan yang besar, yang dahsyat. Sekali waktu Israel dikepung oleh Raja, dan kemudian Raja mengadu kepada Nabi, namanya Elisa. Tatkala Gehazi melihat tentara yang banyak, wow, tentara banyak, pasti kita habis. Mata Gehazi dibuka, rupanya ada bala tentara surga lebih besar, dan akhirnya membuat para Aram itu menjadi takluk. Akhirnya dibuat mereka buta, ditangkaplah mereka. Sudah dilucutin, katakan, apakah kita bunuh? Jangan dibunuh. Apa? Kita kasih makan. Saudara, tatkala kita melakukan kedekatan dengan Tuhan, tatkala hidup kita sejalan dengan firman, hidup kita sejalan dengan kebenaran, maka yang terjadi ada perlindungan dan kekuatan Tuhan yang nyata atas kita. Tinggal sekarang, ini loh Tuhan persoalan, ini Tuhan masalah, ini Tuhan yang terjadi di dalam hidupku, ini Tuhan ekonomiku, ini Tuhan keluargaku. Syaratnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kayak Raja Ahaz, bait Allah ditutup, barang-barang di bait Allah dihancurkan. Dia beralih kepada ilah yang lain. Dia berpikir dapat menolong hidupnya, dia berpikir dapat membantu hidupnya dalam peperangan, tapi malah membuat penderitaan di kerajaan yang dipimpin oleh Ahaz. Kerajaan Israel yang dipimpin Ahaz, sehingga membuat penderitaan itu semakin menekan hidup dalam kerajaan. Saudara, kalau engkau baca dalam Alkitab, dalam setiap kerajaan satu dengan yang lain, pergantian kerajaan, tatkala mereka hidup dipimpin oleh Tuhan, hidup mereka takut akan Tuhan, selalu Tuhan memberikan perlindungan, selalu Tuhan memberikan kenyamanan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan-persoalan yang sulit. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita membuat kita semakin yakin, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita tahu ini, maka kita akan melibatkan Tuhan dalam segala perkara dalam hidup, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun. Tuhan terlibat di dalam segala hal dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Silakan pemain musik.